Shalom, salam rehat, renungan hati sehat. Apa kabar Bapak Ibu Saudara? Harapan kami Bapak Ibu Saudara dalam keadaan sehat, senantiasa dalam kasih karunia Tuhan. Amin. Ya, kali ini kita mengambil tema perempuan tua yang menjadi teladan. Namun sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas kesehatan, atas berkat, atas anugerah yang Tuhan limpahkan dalam setiap kami. Dan bersyukur juga atas saat ini Tuhan memberikan kesempatan untuk merenungkan akan kebenaran firman-Mu lewat rehat, renungan hati sehat. Berilah kami hikmat-Mu, ya Tuhan, ajarkan kami untuk bisa mengerti, memahami, dan melakukan apa yang menjadi kerinduan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami bisa menjadi pelaku-pelaku firman yang benar. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini kami siap. Di dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Ya, tema kali ini diambil dari Titus 2 ayat yang ketiga sampai dengan yang kelima. Saya akan bacakan. Demikian juga perempuan-perempuan yang tua, hendaklah mereka hidup sebagai orang-orang beribadah. Jangan memfitnah, jangan menjadi hamba anggur, tetapi cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Dan dengan demikian mendidik perempuan-perempuan muda, mengasihi suami dan anak-anaknya. Hidup bijaksana dan suci, rajin mengatur rumah tangganya, baik hati dan taat kepada suaminya, agar firman Allah jangan dihujat orang. Ya, Titus ini mengajarkan kepada kita sebagai perempuan tua yang harusnya menjadi teladan. Menjadi teladan. Nah, kalau beberapa waktu bulan-bulan lalu kita firman Tuhan dengan teladan-teladan tokoh-tokoh dari Alkitab, ya, keteladanan tokoh-tokoh dalam Alkitab, dan juga di dalam sekolah minggu juga dikatakan bahwa sikap atau perilaku yang menjadi teladan. Nah, karena saya ya dianggap sudah tua, saya mengambil tokoh perempuan yang tua yang menjadi teladan. Nah, sebagai teladan itu dikatakan bahwa kata lain yaitu sebagai pelatih. Sebagai pelatih. Nah, di dalam Alkitab banyak tokoh-tokoh yang menjadi teladan, ya, dan pastilah namanya teladan itu hal yang baik yang bisa ditiru oleh orang-orang di sekitarnya. Nah, dan Titus ini menjadikan suatu peringatan atau suatu dorongan, suatu nasihat atau suatu teguran ketika kita belajar akan kebenaran firman Tuhan melalui rehat ini. Tidak hanya itu juga, tetapi ini juga seperti firman Tuhan itu pedang bermata dua, ya. Jadi bisa untuk orang lain, tetapi juga untuk saya sendiri juga, bahwa saya bisa ditegur, saya bisa dinasehati, saya juga seharusnya itu didorong atau dituntut untuk menjadi teladan.
Nah, seorang perempuan yang lebih tua atau yang disebut matang atau sudah dewasa ya, bersikap untuk menjadi teladan yang lebih muda, perempuan-perempuan muda dikatakan di ayat-ayat di dalam Titus 2 tadi. Nah, kita akan melihat satu persatu teladan-teladan apa yang seharusnya dilakukan oleh orang-orang perempuan-perempuan tua ya. Yang pertama, sebagai teladan menjadi orang yang beribadah. Dikatakan sebagai teladan menjadi orang yang beribadah. Nah, suatu kehormatan bagi perempuan-perempuan yang sudah matang, dewasa, disebut tua tadi di dalam ayat di Titus tadi, itu merupakan apa? Suatu kehormatan ketika perempuan-perempuan tua itu orang yang saleh, orang yang taat, orang yang setia kepada Tuhan, orang yang beribadah kepada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan. Nah, disitulah satu kehormatan bagi orang-orang perempuan-perempuan tua itu bagi dirinya. Dan juga selain itu menjadi teladan orang yang beribadah kepada Tuhan. Apa arti ibadah itu sendiri? Mari kita lihat di dalam Roma 12 ayat 1 sampai dengan 2. Beribadah, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, itulah arti ibadah. Bagaimana orang perempuan tua itu ketika dia merasa bahwa akan terhormat ketika dia menikmati hubungan dengan Tuhan yang baik, takut akan Tuhan, dan hidup diperkenan Tuhan, dan hidup kudus di dalam Tuhan. Itu keteladanan sebagai orang-orang atau perempuan-perempuan yang disebut perempuan-perempuan yang matang, perempuan-perempuan tua ya. Yang kedua, jangan memfitnah. Nah, dikatakan tadi jangan memfitnah. Nah, perempuan tua ini janganlah suka atau yang disebut tukang gosip atau gibah ya. Nah, di situ kadang-kadang tidak sadar atau disadari atau tidak disadari kita larut dengan apa kata orang ketika belum tahu akan kebenarannya, tetapi dia sudah menceritakan keburukan orang lain. Nah, mari kita janganlah memfitnah. Seperti pesan dari Titus tadi bahwa ketika kita bisa menjadi teladan, janganlah menjadi orang pemfitnah. Ya, karena itu jaga lidah dan mulut kita. Supaya apa? Supaya kita merasakan juga kenyamanan dalam diri kita. Kita bisa mengerti kan ketika kita ngomongkan orang lain dan membuat orang lain tidak nyaman. Bisa kita rasakan juga ketika kita diomongin, kita juga merasa tidak nyaman juga. Untuk itu perempuan-perempuan tua menjadi teladan untuk tidak menjadi orang pemfitnah atau membicarakan keburukan orang lain, yaitu untuk bisa menjaga lidah dan perkataan kita.
Mazmur dikatakan di situ, Mazmur 34 ayat 13, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, ini pesan dari Mazmur ya, bahwa kita harus menjaga lidah kita terhadap yang jahat dan bibir kita terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Yang ketiga yaitu jangan menjadi hamba anggur. Ya, saya kira perempuan-perempuan di sekitar kita atau di lingkungan kita, saya tidak terlalu melihat orang-orang yang menjadi hamba anggur atau kecanduan anggur ya. Tetapi ada juga sebagian perempuan-perempuan yang masih suka minum minuman keras, dan juga di daerah-daerah tertentu ya, di daerah-daerah tertentu mungkin dikarenakan keteladanan dari generasi atau budaya yang memberikan memang itu kebiasaan di suatu daerah yang bagi mereka itu minuman keras itu menjadi sesuatu yang biasa ya. Tetapi kita sebagai perempuan-perempuan yang diingatkan oleh Tuhan melalui Titus ini bahwa janganlah kita menjadi hamba anggur. Maksudnya bukan hanya hamba anggur itu yang dimaksud, yaitu janganlah kecanduan ya dalam hal apapun ya, dalam hal apapun. Karena kalau kita melihat saat ini, saya melihat anak-anak perempuan muda yang suka, saya beberapa kali melihat bahwa anak-anak muda perempuan yang pakai rokok atau apa yang asapnya seperti kebakaran gitu, banyak sekali seperti itu ya. Nah, bagaimana perempuan-perempuan tua ini bisa menjadi teladan supaya tidak menjadi orang yang melakukan kecanduan, supaya bisa dilihat oleh perempuan-perempuan muda bahwa hidup kita adalah dalam kekudusan, dalam kesucian, dan dalam ketaatan di dalam Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Nah, itulah kadang beberapa orang, seseorang itu karena pergaulan yang buruk akan merusak kebiasaan yang baik. Untuk itu mari kita sebagai perempuan-perempuan yang dewasa, yang matang ini mengingatkan, menjadi teladan untuk perempuan-perempuan muda. Sikap kita, hati kita, perilaku kita, supaya kita tidak memperlihatkan apa yang menjadi batu sandungan bagi perempuan-perempuan muda ya, perempuan-perempuan muda. Yang keempat, harus cakap mengajarkan hal-hal yang baik. Kalau hati seorang perempuan itu baik, pastilah mengajarkan hal-hal yang baik ya. Apalagi kalau kita sebagai perempuan yang menghidupi firman Tuhan, yang taat firman Tuhan, ketika kita melakukan firman Tuhan, ini kelak keteladanan itu nasihat yang lebih keras dibandingkan dengan kata-kata. Keteladanan kita sebagai orang-orang tua itu justru akan menjadi contoh atau berbicara yang kuat dibandingkan kata-kata nasihat untuk generasi-generasi berikutnya. Nah, Matius 15 ayat 18, apa yang keluar dari mulutmu adalah dari hatimu.
ketika seseorang itu hatinya bersih, hatinya baik, akan keluar dari mulut kita hal-hal yang baik. Akan keluar nasihat atau pembicaraan yang kata-kata yang baik. Nah, harapan kita sebagai perempuan-perempuan tua yang bisa menjadi teladan, yaitu bahwa kita memberikan kata-kata nasihat yang baik, karena membersihkan diri kita untuk apa yang keluar dari hati kita itu akan muncul melalui mulut kita. Ketika hati kita baik, akan keluar kata-kata yang baik, nasihat yang baik. Nah, di ayat selanjutnya dikatakan supaya perempuan-perempuan tua menjadi teladan perempuan-perempuan muda, ya, dan juga menjadi teladan dalam rumah tangganya, supaya rumah tangganya diberkati dan menjadi berkat bagi banyak orang. Yang terpenting lagi di sini, mengapa kita harus menjadi teladan orang-orang tua, perempuan-perempuan tua, kenapa harus menjadi teladan? Supaya yang terakhir, supaya firman Tuhan jangan dihujat orang. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini supaya kita sebagai perempuan-perempuan yang matang, perempuan yang tua, perempuan yang dewasa boleh menjadi teladan bagi orang-orang di sekitar kita yang lebih muda dan boleh menjadi berkat bagi mereka. Kiranya ini boleh menjadi berkat bagi kita semua dan boleh menjadikan dorongan dan juga menjadi panutan untuk orang-orang muda di sekitar kita. Terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terus ajarkan kepada kami sebagai perempuan tua untuk selalu menjadi teladan di dalam hidup kami. Dalam ketaatan kepada Tuhan, juga dalam menjaga lidah dalam perkataan kami. Dan tidak menjadi hamba anggur yang dalam arti untuk kecanduan. Dalam hal apapun. Dan juga bisa menyampaikan hal-hal yang baik. Biarlah sikap hidup kami menjadi berkat bagi perempuan-perempuan muda dan nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.